Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97. Akhir-akhir ini ramai di perbincangan mengenai barcode di Pertamina ya. Sebenarnya sih ada plus minusnya mengenai barcode di Pertamina. Yang pertama adalah kita ambil sisi positifnya dulu ya. Dia BBM-nya bisa tepat sasaran. Artinya apa? Mobil-mobil yang antri di Pertamina itu nantinya yang mengisi Pertalite itu mobil-mobil yang memang cc di bawah 1500 ya. Nah, untuk 1500 ke atas dia diwajibkan memang pakai Pertamax. Kenapa saya bilang ini tepat sasaran? Karena memang diprioritaskan cc rendah atau mobil-mobil LCGC dan sejenisnya ya. Nah, untuk mobil-mobil yang cc di atas 1500 itu kan kategori orang yang memang memiliki budget lebih, jadi diwajibkan memang karena mesinnya juga 1500 ke atas, memang diwajibkan dari pabrikan memang seharusnya minum Pertamax ya. Tapi kebanyakan di daerah itu Pertamax susah, makanya kebanyakan masih pakai Pertalite. Untuk plusnya sih kita yang biasa ngantri lama ya, karena di kampung itu biasa antrian panjang kalau mau ngisi BBM ya, entah itu Pertalite dan sejenisnya, itu antriannya luar biasa panjang. Teman-teman bisa lihat di daerah-daerah ya, untuk mengantri solar dan Pertalite itu antriannya bisa sampai 1 hingga 1,5 kilometer. Bayangkan aja, biasa saya juga mengalaminya sendiri ya teman-teman. Apalagi kalau malas mengantri malam, mengantrinya siang wah lebih panjang lagi. Karena saya biasanya ngantri malam itu enggak terlalu panjang antrian, mungkin sekitar 20 atau 30 mobil kita bisa dapat gitu ya. Untuk minusnya saya rasa ini ya, banyak masyarakat yang susah mendaftar di aplikasi My Pertamina dan kadang masih banyak yang ditolak ya teman-teman ya. Nah, itu masyarakat biasa kasihan karena pendaftarannya biasa ditolak. Mungkin biasa juga pengaruh jaringan di daerah ya. Kenapa? Karena jaringan di daerah itu biasa kurang stabil. Jadi pendaftaran di aplikasi My Pertamina itu kadang mengalami gangguan. Nah, kemarin juga saya sempat mengalami mendaftarkan punya teman ya. Itu hingga 5 kali ditolak oleh aplikasi. Saya telusuri semua penyebabnya tidak ada. Untuk di email dikatakan bahwa ditolak gara-gara foto di STNK dan di plat mobil itu beda. Nah, sudah nyata-nyata di situ platnya sama, di STNK juga sama. Nah, ternyata karena jaringan yang kurang stabil, mungkin waktu upload fotonya dokumen itu filenya tidak terkirim ya, jadinya pendaftaran ditolak. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih proses mendaftar di aplikasi My Pertamina, saya sarankan pilih jaringan yang stabil dulu ya. Kalau bisa nyari wifi yang kecepatan di atas 10 Mbps. Kalau jaringan stabil biasanya itu tidak sampai 5 menit sih prosesnya sebenarnya. Sudah terverifikasi dan disetujui oleh My Pertamina. Ada juga yang beranggapan bahwa saya ditolak karena mobil sudah mati pajak di atas 5 tahun ya. Karena banyak di daerah-daerah itu mobilnya
kebanyakan sudah mati pajak ya. Bukannya tidak mau membayar pajak, alasan mereka sih karena mau ke kantor pajak itu lumayan jauh, dan mobil operasional juga hanya di antara perkampungan saya, jarang masuk ke kota. Itu sih kebanyakan alasannya. Makanya di daerah-daerah pelosok itu masih banyak kendaraan-kendaraan yang nunggak pajak hingga 5 tahunan. Dan pemerintah saat ini di daerah sini ya, daerah saya sudah memutihkan, atau artinya penghapusan denda pajak. Jadi buat teman-teman yang ingin membayar pajak, silakan ke kantor Samsat terdekat ya, karena sekarang masih ada pemutihan atau penghapusan denda pajak. Nah, buat teman-teman yang sementara mendaftar My Pertamina, mudah-mudahan segera terverifikasi dan pengajuan disetujui, supaya antrian di SPBU tidak terlalu panjang ya. Karena kebanyakan saat ini kenapa bisa panjang, karena ada mobil-mobil besar di depan kita, mobil-mobil mewah ya, dengan kapasitas tangkinya di atas 30 liter. Itu lumayan lama ngisinya ya, makanya antriannya panjang. Mudah-mudahan dengan barcode My Pertamina ini bisa teratasi soal antrian yang panjang dan BBM bisa tepat sasaran. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi mendaftar di aplikasi My Pertamina. Semoga berhasil ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua. Ini BBM saya masih setengah. Rencana mau ngisi sih, tapi antrian masih panjang. Kita tunggu stabilnya aja nanti. Oke.